Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal kegiatan yang bertema pelatihan membuat roket air. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota. Saya sendiri Amalia Mesani. Saya Muhammad Noval. Saya Irene Karantri. Saya Emi Salim. Saya Zahira. Skip nih. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian praktek kelompok peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam fisika. Banyak sekali hukum-hukum fisika yang telah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan dunia terdahulu. Contohnya seperti hukum Newton, hukum Pascal, hukum Archimedes, hukum Bernoulli, hukum Coase, hukum Kirchhoff, dan lain sebagainya. Hukum fisika tersebut bukan hanya sebatas teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmuwan terdahulu tentu melakukan berbagai macam percobaan terlebih dahulu sebelum mengembangkan teori. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara membuat roket air? 2. Bagaimana cara kerja roket air? Tujuan kegiatan. 1. Untuk mengetahui cara membuat alat fisika sederhana terutama roket air. 2. Untuk mengetahui cara kerja roket air. Cara pembuatannya ada bahan pipa berdiameter 1,5 inch, dalam kurung itu 3 meter. Pipa T atau 3 buah, pipa L ada 6 buah, pipa flat, pentil, botol air mineral ukuran besar atau 2 buah, kertas karton, plastisin, lakban, isolasi besar, lem pipa, pilok warna hitam. Terus alatnya ada gunting, cutter, penggaris, solder, kompak. Peluncur roket. 1. Siapkan pipa berdiameter setengah inch dengan panjang 3 meter. 2. Potong pipa dengan ukuran 20 cm sebanyak 8 buah dan 8 cm sebanyak 2 buah. 3. Lubangi salah satu pipa T menggunakan solder untuk tempat pentil. 4. Rangkai pipa tersebut menjadi bentuk badan peluncur roket dengan menggunakan pipa T dan pipa L. 5. Potong sisa pipa dengan ukuran 80 cm dan 10 cm sebagai ujung peluncur. Kemudian gabungkan dengan pipa keran. Yang keenam, gabungkan ujung peluncur dengan badan peluncur menggunakan lem pipa. Badan roket. 1. Siapkan 2 buah botol air mineral, kemudian potong masing-masing menjadi setengah bagian. 2. Satukan kedua botol yang ada ujung penutupnya menjadi satu menggunakan lem dan lakban agar lebih lebar. 3. Cat dengan pilok berwarna hitam. 4. Lapisi kertas karton menggunakan isolasi. 5. Bentuk kertas karton menjadi peluncur sebagai kemudian beri plastisin di dalamnya. 6. Bentuk kertas karton menjadi 3 buah segitiga sebagai sayap. 7. Selanjutnya pasang dan sayap pada botol. Cara kerja. Yang ke-1, pasang pompa ke pentil ban. Yang kedua, isi roket dengan air. 3. Pasang roket pada ujung pipa peluncur. 4. Pompa dengan sekuat tenaga hingga dirasa cukup. Buka pipa keras. Dan yang kelima, ada pompa terus tanpa berhenti hingga roket meluncur atau terbang. Pelaksanaan waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 06 Mei 2024. Waktu 00.07 sampai dengan selesai. Tempat Lapangan SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Sasaran tujuan pelaksanaan para siswa dan siswi SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Susunan kepanitiaan. Jabatannya ketua, tugasnya bertanggung
sini wakil ketua membantu ketua panitia dalam menampung beban tugas. Elita Ayu Kusmitawati Zahirani Saleha sebagai sekretaris yang bertugas membantu dalam membuat proposal. Amalia Misani bendahara mencatat memasukkan dan pengeluaran dana dari anggota. Intan Kusmitawaka seksi 24 menyiapkan perlengkapan selama acara kegiatan berlangsung. Irene Kamila Putri seksi dokumentasi mendokumentasikan semua proses kegiatan. Anggaran biaya ada botol 1 liter jumlahnya 2 buah, harga satuannya 4.000, harganya 8.000. Karton 1 buah, harga satuannya 2.500, harganya 2.500. Pipa L 1/2 inch jumlahnya 4 buah, harga satuannya 3.000, jumlah harganya 12.000. Pipa T 1/2 inch jumlahnya 3 buah, harga satuannya 3.000, harganya 9.000. Pipa T 1 inch jumlahnya 1, harganya 3.000, harganya juga 3.000. Untuk pipa 1 buah, harga satuannya 3.000, harganya 3.000. Pentil tugas jumlah 1 buah, harga satuannya 5.000, harganya 5.000. Pina 1/2 inch ukuran 2 meter jumlahnya 1 buah, harga satuannya 30, harganya 30.000. Pipa 1 inch ukuran 20 cm jumlahnya 1 buah, harga satuannya 10.000, harganya 10.000. Lem pipa 1 buah, harga satuannya 10.000, harganya 10.000. Styrofoam jumlahnya 1 buah, harga satuannya 6.000, harganya 6.000. Jumlahnya total semuanya 17 buah dengan harga 98.000. Kesimpulan, hukum fisika ternyata tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan pun dapat berasal dari alat dan bahan yang sederhana. Contohnya, pada pembuatan roket air, prinsip kerja roket air dapat membuktikan beberapa teori fisika seperti hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan gerakan parabola. Ternyata beberapa faktor juga dapat mempengaruhi kerja roket air, seperti badan roket, nose cone, volume air, sudut peluncuran, dan cara memompa. Saran, dalam pembuatan roket air memang terlihat mudah, tetapi sebenarnya tidaklah mudah. Banyak sekali kendala yang dialami selama pembuatan dan peluncuran. Oleh karena itu, dalam membuat roket air dibutuhkan kerjasama, kesabaran, dan ketelitian yang tinggi supaya hasilnya yang diperoleh bisa maksimal. Selanjutnya ada pembahasan penelitian yang berhubungan dengan volume air terhadap ketinggian lubang roket air. Untuk lubang-lubangnya terdapat Amalia Misani, Elita Ayu, Fikri Ihsan, Intan Kusmita, Irene Kamila, Zahairani, dan Muhammad Taufan. Sekarang ini banyak sekali kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita yang merupakan suatu tiruan yang sama dari suatu prinsip kerja yang sama dengan roket, di mana hukum aksi reaksi diterapkan pada sebuah roket yang bahan bakar menggunakan air. Maka dari itu, udara dalam suatu ruangan akan menekan segala arah dan akan mengalir yaitu tekanan yang lebih rendah. Dengan dasar tersebut, jika suatu botol diisi, udara anak kelas yang lain maka udara akan keluar dari lubang tersebut dan akan menyebabkan gaya pengeluaran udara dari tekanan udara. Nggak usah. Jadi inilah. Faktor apa saja yang mempengaruhi laju roket air. Yang kedua, untuk mengetahui dan menghitung roket air tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala dan keputusan laju roket air tersebut. Landasan teori roket air merupakan salah satu jenis roket
sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas mineral. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Roket dapat meluncur karena tekanan udara dari pompa. Prinsip kerja populasi roket ini merupakan penerapan dari hukum Newton 3 atau aksi reaksi yang berbunyi apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Untuk memaksimalkan gerak meluncur roket, maka perlu dibuat desain yang memperhatikan tentang mekanika fluida atau aliran udara di sekitar roket. Selain itu juga dipertimbangkan pembagian beban roket pada badan roket agar diperoleh gerak meluncur yang bagus. Selain beban, yang harus diperhatikan lainnya adalah sudut elevasi atau kemungkinan untuk mencapai jarak terjauh, maka sudut yang harus dibentuk adalah 45 derajat. Faktor tentang aerodinamika yang baik juga mempengaruhi tentang roket. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bagian-bagian roket. 1. Nose cone berfungsi sebagai pemecah hambatan udara sehingga udara yang menghambat roket meluncur semakin kecil. Yang kedua, payload biasa digunakan untuk menyimpan parasut, namun pada raket asli atau sungguhan biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan satelit yang akan diorbitkan. 3. Body menyimpan air sebagai bahan bakar roket air, fungsinya sama dengan roket sungguhan. Yang keempat ada nozzle. Nozzle tempat keluarnya air yang menyembur dari bahan roket. Yang kelima ada fins, berfungsi menyeimbangkan gerak roket, biasanya dipasang di badan roket. Sumber data berdasarkan hasil dari praktikum di sekolah serta informasi yang kami dapatkan berasal dari internet dan blog mahasiswa teknik fisika. Pengumpulan data berdasarkan hasil praktikum atau percobaan meluncurkan roket yang kami lakukan di sekolah dan juga berdasarkan informasi yang ada kami dapatkan di internet dan blog mahasiswa. Bahan pipa berdiameter 3 meter, 3M, pipa T 3 buah, pipa L 6 buah, pipa kran, pensil ban, botol air mineral 2 buah, kertas karton, plastisin, lakban, isolasi besar, lem pipa, pilok warna hitam. Alatnya ada solder, pompa, gunting, cutter, dan penggaris. Cara pembuatan: 1. Siapkan 2 buah botol air mineral, kemudian potong masing-masing menjadi setengah bagian. 2. Satukan kedua botol yang ada ujung penutupnya menjadi satu menggunakan lem dan lakban agar lebih kuat. 3. Cat dengan pilok berwarna hitam. 4. Lapis kertas karton menggunakan isolasi. 5. Bentuk kertas karton menjadi kerucut sebagai nespon. 6. Beri plastisin di dalamnya. 7. Bentuk kertas karton menjadi 3 buah segitiga sebagai sayap. 8. Terakhir pasang nose cone dan sayap pada botol. Caranya: 1. Dimasukkan air atau fluida cair secukupnya ke dalam badan roket air melalui mulut botol untuk gaya dorong. Volume air sepertiga volume botol. Air digunakan sebagai medium mendorong roket air. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis udara. Sesuai dengan hukum tekanan hidrostatis, semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar gaya dorong roket. 2. Katup roket air dipasang dengan badan roket air. Katup roket air memiliki luas penampang yang jauh lebih kecil dibandingkan mulut botol. Sesuai dengan hukum Pascal, semakin kecil luas penampang, semakin besar gaya dorong yang berubah. 3. Setelah itu letakkan kedua buah paku yang sudah diikatkan benang menilon sepanjang 2-3 meter tadi ke bibir botol sehingga melekat pada katup. 4. Masukkan kecil ke dalam katup sampai melewati katup tersebut. 5. Luruskan kedua benang yang berhadapan tadi sesuai arah paku. 6. Sudut peluncuran roket diatur sedemikian rupa untuk menempuh jarak terjauh digunakan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal sesuai dengan rumus gerak vertikal batas parabola. 7. Dilakukan pemompaan bertujuan untuk melakukan volume berbanding terbalik dengan semakin kecil volume semakin besar
jauh jarak yang ditempuh roket air. Namun pemompaan yang berlebihan dapat merusak pompa itu sendiri dan juga merusak roket. Sesuai dengan hukum tekanan hidrostatis, semakin besar tekanan, daya dorongannya juga akan jauh besar. 8. Pada saat pemompaan dirasa jenuh dan takut pada luas penampang roket ditarik dengan benar sehingga katup akan terdorong keluar dan roket air dapat merusak. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama, roket air adalah sejenis roket model yang menggunakan bahan bakar air sebagai reaksi massa. Yang kedua, pada dasarnya sebuah roket dari jenis apapun memiliki cara kerja yang sama, yakni memanfaatkan gaya aksi reaksi. Yang ketiga, bahan bakar yang berupa air menciptakan gas panas yang terus mengembang sehingga menghasilkan tekanan ke bawah dan mendorong roket untuk meluncur. Dan yang keempat, agar roket dapat dipercepat ke atas, maka gaya dorong harus lebih besar dari gaya eksternal. Anggaran biaya ada 1 bahan botol ukuran 40 liter, jumlahnya 2 buah, harga satunya 400.000, harganya 8.000. 2 karton, 1 buah 2.500 dengan harga 2.500. Yang ketiga ada pipa L setengah inch, ada 4 buah, harga satuannya 3.000, harganya 12.000. 4 ada pipa T setengah inch, 3 buah 3.000, harganya 9.000. Yang kelima pipa T 1 inch, 1 buah 3.000, harganya 3.000. Yang keenam tutup pipa 1 buah 3.000, harganya 3.000. Yang ketujuh ada pentil ban gelas, jumlah buahnya ada 1 buah 5.000, harganya 5.000. Yang keempat pipa setengah inch 2 meter 1 buah, harga satuannya 30.000, harganya 30.000. 9 pipa 1 inch 20 cm 1 buah 10.000, harganya 10.000. 10 lem pipa 1 buah 10.000, harganya 10.000. 11 styrofoam, jumlah lem 2, harga satuannya 5.000, harganya 5.000. Jadi jumlah keseluruhannya, jumlah buahnya ada 17 buah, harga satuannya keseluruhan satuannya ada 98.000.